Di. Assalamualaikum bosku. Hari ini gua mau road review helm murah tapi keren dari NHK. Apa itu helmnya? Ini NHK N1 Max atau N1 Max. Helm ini baru launching kalau nggak salah itu kurang lebih seminggu yang lalu ya, kurang lebih ya. Ini helm asli keren, keren banget. Menurut gua sih sama kompetitornya ini dia udah mulai bersaing. Harganya murah coy. Langsung gua kasih tahu aja harganya. Ini N1 Max ini harganya 485.000. Dia ada dua seri. Satu lagi N1 Elite. Yang gue beli N1 Max. Kalau N1 Elite itu harganya 340.000 kalau nggak salah. Nah, ini helm asli, adem banget. Banyak perubahan dari dari R1 single visor. Ini miripnya sama R1 single visor karena visornya bisa PNP. Sama R1 yang lama juga sama, bisa PNP, ratchetnya sama. Oke, kita ke bagian visornya. Ini udah pakai RHD, yang dimana RHD itu katanya kayak semacam light smoke, tapi ini lebih terang ya. Kalau gua yang pakai sih begini kayak clear, tapi kalau orang lihatnya tuh kayak light smoke. Dia biar bias cahaya lampu nggak terlalu kayak bintang gitu ya. Keren ini, keren. Harga segitu udah dapat RHD atau RHD lah gue sebutnya. Sama kayak NHK Mark 1. Ventilasinya berubah. Lihat ada garis itu. Dia ada garis ke bawah, ngikutin sama ventilasi. Dia ada di kanan kiri, di atas. Di sini dimana ini dia. Asli ini adem banget. Yang lebih kerennya lagi, ini helm spoilernya panjang coy. Dia kalau N1 Max lo lihat sendiri nih ya, buka aja lah. Bentar. Helm ini udah keren banget spoilernya. Bagian kanan gua lihat, kiri gua berasa banget kan modelnya. Lancip mantep. Terus helm ini udah ada slot intercom. Slot intercomnya ya nantilah gua bahas di kekurangan kelebihannya. Terus helm ini udah enteng. Gua pakai size M. Sebelumnya pakai R1 single visor itu pakai size L. Gue beli dua, satunya size M, satunya size L. Nah ini beda sama yang R1 single visor. Bedanya dari busanya. Busanya lebih kenyal kalau yang N1 Max ini. Terus dia bagian belakangnya itu ada exhaust ya. Kalau nggak salah ada di bagian bawah
Sama di bagian, oh enggak, bawah aja dia, atasnya nggak ada lagi. Iya, di bagian bawah aja, bawah belakang. Nah, NHK ini kalau dijual di bawah 500-an itu pasti microlock, tapi microlocknya udah bagus. Kalau untuk fitting jangan ditanya, NHK mah juara. Kalau untuk fittingnya, kenyamanannya juara banget. Nah, ini sekedar info aja, dia bisa PNP busanya sama R1 single visor. Sebelumnya gue udah coba bongkar pasang, ternyata sama, dudukannya sama, bentuknya sama. Tapi kalau untuk bahan kainnya, N1 Max ini lebih halus, tapi nggak sehalus punya GPR Tech Street atau GP Prime ya. Dia agak kebiru-biruan, ini beda, warna hitam, warna black. Kemarin sih pas gua bedain tuh, kalau yang R1 single visor kainnya itu agak-agak kurang begitu, tetap halus, kainnya tetap halus, tapi yang R1 single visornya agak kayak bludru-bludru gitu ya. Kalau yang ini enggak, halus banget. Kalau dilihat detailnya lagi itu ada garis-garis gitu. Nah, ini yang gua demen tuh, emang kayaknya tuh feeling gua kayaknya pasti keluar nih model kayak R1 single visor, spoilernya runcing-runcing. Nah, akhirnya kebukti. Untuk beratnya, helm ini 1200 plus minus 50, termasuk enteng lah. Beda tipis lah sama yang R1 single visor. Menurut gue ini asli enak banget, adem banget ini helm. Kalau untuk berisiknya ya wajar lah ya. Helm half face nggak berisik itu gue bingung. Maksudnya suaranya ya, ada suara angin. Pasti ada suara angin, tapi nggak, ya masih ada lah pokoknya suara angin ya. Dibuka begini aja masih ada, kalau ditutup ya gue nggak tahu nih. Tetap masih ada. Gemuruh. Nah, kalau untuk tadi gue bahas lubang slot intercom itu, gue sih malah lebih sukanya punya R1 single visor dibanding N1 Max. Karena di N1 Max itu agak kecil diameternya. Gue biasa pakai produk Maxto, yang sekarang gue pakai Maxto M2C, itu nggak muat coy. Akhirnya gue tambahin lagi busa, bukan busa, double tip yang ada busanya gitulah, ditambah lagi velcro satu lapis lah si double tip busanya itu. Terus di depan belakangnya pakai velcro kanan kiri biar masih nempel si speakernya. Ini sebenarnya kelebihannya sih udah banyak ini, tapi nanti ya, jangan di video ini, di video berikutnya aja. Gue sih nemuin kekurangannya nggak banyak, sedikit, malah banyak kelebihannya. Tunggu kelebihan sama kekurangannya yang gue tahu ya. Soalnya tadi pas berangkat gawe langsung gue cobain, asli enak nih helm, enteng, enggak berat ke belakang atau kemana-mana karena spoilernya runcing. Anginnya dapet, adem, asli pokoknya enak ini.
nggak nyesel asli kalau lu beli. Ini baru yang gua maksud tuh, NHK itu juara itu, wah kenapa nggak dari kemarin-kemarin sih, sebelum R1 single visor gitu, atau emang rencana mereka begini. Cuman yang gue sayangkan kenapa di bagian sini masih mirip-mirip ya, yang lain kan udah pada maju gitu lah, apa namanya, kayak NJS Kairos dan saingan-saingannya itu, atau yang nyontek-nyonteknya, dia di bagian pipinya tuh IPS-nya maju gitu. Ini masih mirip banget sama R1 single visor, atau sama double visor juga kayaknya sama dah kalau bentuk-bentuk saya lihat. Tapi itu sih lebih ke ininya miripnya banget tuh R1 single visor. Spoiler belakangnya sih gue denger kabar katanya bisa dicopot ya, soalnya ada sambungan gitu, entah bisa diganti-ganti atau gimana gue nggak tahu. Gue nonton pas launchingnya live IG-nya NHK Indonesia, NHK Helmet Indonesia kalau nggak salah. Gue pantengin, gue tonton ya, itu tertarik gue ngelihatnya. Kalau yang N1 Elite itu nggak ada slot intercom, makanya gue nggak begitu tertarik. Tadi mau belinya yang Elite, pas denger nggak ada slot intercom, ya udah nggak jadi belinya ini. Serius dah, ini enak banget, ini murah, kenyamanan juara, visor udah yang bagus punya. Rencana sih gue pengennya pakainya visor yang biasa aja, tapi ada pushpinnya kan enak tuh, bisa pakai pin lock. Beli aja visor R1 yang lama yang cembung, kan ada pushpinnya, tinggal pasangin pin lock, udah keren dah. Kalau untuk N1 Max ini cuma ada satu shell atau satu batok. Kalau selebihnya yang beda itu di IPS atau busa styrofoam lah. Styrofoamnya dia ada 2 IPS-nya. Kayaknya dari S ke bawah lah itu pakai IPS-nya yang kecil, dari M ke atas itu pakai IPS yang gede. Kebetulan gue pengen coba aja yang size M, karena waktu yang R1 single visor yang L kayaknya makin lama agak-agak longgar. Sengaja gue pakai yang agak press. Helm ini terbilang keren banget asli, gua nggak bohong. Kayak bagian-bagian kancing-kancingnya juga udah bagus. Tapi sayangnya kenapa ya? Sayangnya ini masih ada model anyaman-anyaman gini. Kalau gue pribadi sih kurang sukanya gitu, kalau kena velcro doang nih ya, kayak pakai sarung tangan, nggak sengaja kita lepas pasang helm, tahu-tahu nempel sama velcro yang kasar, jadi agak ngebrudul. Itu sih menurut gue ya. Tapi ini udah keren asli, udah keren banget helm ini. Untuk logo dia cuma depan belakang. Depan NHK, belakangnya NHK kecil juga, sama ada tulisan N1 Max. Keren asli ini. Gue belinya di Febrian Helmet ya. Thank you Kang Febrian Helmet. Stoknya agak-agak susah, makanya gue nyari di Shopee aja. Rencana sih mau beli satu lagi buat pakaian di kepala bini gue. Gue beli ukuran yang sama aja, size M, karena size S ke bawah itu susah nyarinya. Nggak apa-apa, size M aja. Asli ini enak banget. Ini kalau dipakai sih visornya agak-agak light smoke sedikit ya. Dari yang gue cobain ya. Kalau NHK itu pasti keren. Pasti kualitas QC-nya itu bagus, produksinya itu cakep lah pokoknya.
Soalnya dia ngalahin brand sebelah yang gue punya tuh harganya 689.000. Ya tapi tetap ya kalau untuk model sih gue lebih suka yang ya gue sebut aja ya NJSK Euros GT. Gue lebih suka itu. Tapi kalau untuk di bagian spoiler gue suka ini. Kalau untuk bagian ya IPS-nya ini, IPS PP ini bukan IPS, sel di PP ini gue lebih suka si Kairos karena dia agak ke depan gitu. Asli ini enak, helm adem ini keren banget asli, nggak bohong gua. Kalau mau beli silakan aja, tapi gua nggak bisa ngasih link pembelian ya karena di shop itu jarang ada yang ready stock. Kalaupun ada ya nggak begitu banyak. Ya udah bosku, sampai sini dulu aja road review yang gua ngerti, yang gua tahu tentang helm ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.